bersamamu di setiap musim dalam hidupku. Kau terindah saat ku berjalan denganmu. Milikimu lebih dari segala-galanya. Kebahagiaan terbesar ku jadi anakmu. Kaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang tak pernah lalai, selalu menepati janji. Kau setia di sepanjang hidup.
Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama tenang, kita menyerahkan kehidupan kita dan memasuki ibadah. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Manaseh Randan STH. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kita diajak untuk mengenang dan menghayati kasih Allah yang menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus melalui penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Dalam penghayatan akan kasih Allah yang menyelamatkan umatnya itu, hendaklah kita semakin diteguhkan dalam iman kepada Yesus Kristus dalam tuntunan tema iman yang dibaharui. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan meresponi panggilan Tuhan dan memuliakan Dia sambil menyanyikan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil, dan prosesi majelis gereja akan memasuki ruang ibadah. Sungguh
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Marilah kita bersama-sama bermazmur dalam tuntunan Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, Yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hai gunung-gunung, ke gunung-gunung dunia. Gunung-gunung dunia terarah mataku, siapa penolongku? Pertolonganku hanyalah di tangan Tuhan saja, pencipta jagat raya. Dia penjagamu kekal hingga tetap teguh seluruh langkahmu. Sungguh penjaga Israel tak terlelap tertidur, olehnya kau terhibur. Kita akan bersama-sama akan mendengarkan perintah mengasihi dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin.
akan tunduk. Tapi jika aku tak mampu berkasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Ya, kita akan bersama-sama akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan sungguh perjalanan hidup ini tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Demikian dengan segala pikiran kita yang buruk terhadap sesama, tutur kata yang sering menyakiti hati sesama kita, bahkan sikap hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Itu semua tidak dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, untuk membantu hidup kita yang berdosa ini, marilah dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan, kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dan baharuilah hati kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8. Amin. Kasih Tuhan terus kita alami dan nikmati dalam kehidupan ini. Marilah kita bersama-sama memberikan tanda kasih, hormat dan syukur kepada Tuhan sumber segala berkat bagi kehidupan kita. Kita dituntun dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus.
Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Puji Tuhan semesta karena kebajikannya sampai selama-lamanya, kasih perjanjiannya. Kemudian dilanjutkan oleh paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya dan kemudian dilanjutkan dengan solo PKBGT Jemaat Biringkanaya. Mari kita memuji puji Tuhan semesta. Puji Tuhan semesta karena kebajikannya sampai selama-lamanya, kasih perjanjiannya. Dialah yang memberi tiap makhluk rezeki sampai selama-lamanya, kasih perjanjiannya. Paduan suara PWGT disusul dengan solo PKBGT. Disilahkan.
Tulus apapun kasih kita manusia, masih ada bintik pamrih di dalamnya. Kasih tanpa pamrih hanya ada pada Yesus, Sang Juru Selamat. Bisa terjadi langkah kita tersandung, kasih Yesus tetap putih dan nirmala. Bahkan hingga dunia yang tak kekal kan berlalu, kasihnya Yesus tetap abadi. Kasih Yesus senantiasa seputih salju, maka janganlah berharap pada manusia. Pengharapan sejati hanya ada di dalam Dia, Dia yang sanggup memberi kelegaan. Di saat terjadi langkah kita tersandung, kasih Yesus tetap putih dan nirmala. Bahkan hingga dunia yang tak kekal kan berlalu, kasihnya Yesus tetap abadi. Kasih Yesus senantiasa seputih salju, maka janganlah berharap pada manusia. Pengharapan sejati hanya ada di dalam Dia, Dia yang sanggup memberi
memberi kelegaan. Dia yang sanggup memberi kelegaan. Dia yang sanggup memberi kelegaan. Saatnya kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Bacaan kita yang pertama Kejadian 12 ayat 1 sampai 4a. Bacaan yang kedua Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai ayat 17. Dan kemudian bacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17 yang sekaligus menjadi bahan utama kita hari ini, yaitu bacaan kita yang ketiga. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan atas perkenan-Mu bagi kami dalam pekan yang lalu. Dan Tuhan mengantar kami kembali ke rumah-Mu yang kudus ini bersama-sama dengan anak-anak kami. Sehingga bersama dengan anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami duduk berdampingan. Kami duduk bersama menghadapkan kehidupan kami untuk menyembah Engkau. Dan semuanya itu kami ucapkan terima kasih atas semua peristiwa itu yang kami alami. Dan dalam persekutuan kami bersama dengan anak-anak kami, cucu kami, dan dalam persekutuan dengan Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengakui Roh Kudus tetap hadir dalam gedung gereja ini, sehingga baik anak-anak kami maupun kepada kami semua tetap dikuasai oleh-Nya, dan firman-Mu tetap menjadi bagian hidup kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat-a. Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat-a berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Demikian firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Roma 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima, dilanjut dengan ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi
tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat yang ke-13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya mereka merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Bacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya kalau setiap saat kita mendengarkan firman Tuhan dan kita selalu berupaya untuk memelihara firman itu. Firman Allah, jayalah. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya tentu kita semua bersama-sama tetap menyatakan puji syukur kepada Tuhan, ya bahwa pada kesempatan hari ini di Minggu Prapaskah yang kedua, kita boleh bersama-sama dengan anak cucu kita, duduk bersama-sama dengan kita, lalu kemudian kita beribadah bersama-sama. Ya tentu hal ini ya jarang-jarang kita alami. Ya, paling 1, 2 atau 3 kali ya sudah lebih banyak itu. Ya sekali lagi, ya bahwa anak-anak kita hadir bersama-sama dengan kita
Ya, sekaligus juga dalam rangka penutupan Pekan Anak Gereja Toraja yang pada dua minggu yang lalu kalau saya tidak salah ya dilaksanakan ya pembukaan Pekan Keluarga dan Pekan Anak, dan kemudian ya bersama dengan pengurus dan guru-guru sekolah minggu bersama dengan segenap anak-anak baik dari Indria sampai ke anak remaja ya mengisi minggu-minggu itu dengan berbagai kegiatan-kegiatan ya dengan maksud supaya ya mempererat persekutuan di antara mereka, dan terlebih khusus kiranya melalui hal-hal itu tetap tercipta apa yang disebut dengan ya pertumbuhan kedewasaan iman anak-anak kita, iman yang dibaharui. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, melalui bacaan kita yang utama Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17, ada satu tokoh yang disebutkan di situ ialah Nikodemus. Ya, ini penting ya bagi kita. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, siapakah Nikodemus yang sesungguhnya? Ya, dan berdasarkan dengan ya data-data yang ada di dalam firman Tuhan memberikan informasi kepada kita bahwa Nikodemus ini adalah orang Farisi. Nah, orang Farisi itu Bapak Ibu saudara-saudara adalah kelompok religius dari orang Yahudi. Nah, kita tahu bersama bahwa kelompok orang Farisi itu adalah ya kelompok religius yang memberlakukan hukum Taurat dan memberlakukan tradisi atau adat istiadat Yahudi secara ketat. Ya, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa ya kelompok ini adalah kelompok religius yang selalu menganggap diri bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih baik ya dibandingkan dengan masyarakat yang lain, bandingkan dengan masyarakat yang luas. Ya, dan rupanya ya karena mereka menganggap diri beda dengan masyarakat yang lain sehingga ya mereka itu ya mengasingkan diri atau tidak mau bergaul dengan orang-orang lain. Ya, karena orang lain itu dianggap orang-orang yang berdosa, najis sifatnya untuk bergaul dengan mereka. Ya, dan kemudian selanjutnya dikatakan bahwa Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, dan kemudian dikatakan bahwa salah seorang penguasa Yahudi. Ya, dia adalah ya bagian dari dia adalah ya bagian dari ada istilah Sanhedrin, yaitu dewan pengadilan. Nah, Sanhedrin ini adalah dewan pengadilan dan mereka itu adalah dewan pengadilan yang tertinggi di Yahudi pada waktu itu. Ya, jadi Nikodemus ini punya kedudukan yang sangat strategis. Ya, dan kemudian kita mendengarkan bahwa Nikodemus ini ya bukan ya masyarakat arus bawah, ya tetapi dia adalah orang kaya, ya punya kekayaan. Ya, dan kemudian selanjutnya ya bahwa Nikodemus ini bukan masyarakat biasa. Ya, dia adalah dari golongan ningrat. Ya, mungkin kalau kita dari Toraja ya orang bangsawan lain. Ya, dia bukan orang biasa. Nah, dengan itu berarti bahwa Nikodemus ini bukan ya kalau boleh dikatakan dalam struktur masyarakat ia bukan masyarakat biasa. Ya, dia orang pintar, dia orang religius, orang agamawan, ya, ia orang kaya, ya, dia penguasa, ya, dia
bangsawan. Nah, yang mengarankan di sini Bapak Ibu saudara-saudara, kok orang yang seperti itu, kemudian kalau saya mau mengatakan ia turun tahta, ya lalu kemudian menjumpai Yesus yang dalam struktur masyarakat ia adalah masyarakat arus bawah. Orang tuanya mereka kenal, Yusuf dan Maria. Ia bukan orang kaya, ia bukan penguasa, ia bukan pemimpin. Ya, jadi ya kelebihan-kelebihan itu seperti itu tidak ada pada Yesus. Yang hanya satu kelebihannya ialah bahwa ia pintar, melebihi kepintaran Nikodemus, melebihi kepintaran orang-orang yang lain. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa ya Nikodemus ini mau datang dengan segala kerendahan hati untuk bertemu dengan Yesus. Iya, ia mau belajar kepada Yesus. Dan karena itu tidak ada jalan lain baginya, ya bahwa ia harus menjumpai Yesus. Dan itu bukan terpaksa. Ia datang dengan tulus hati. Ya, di sini dikatakan bahwa ia datang pada malam hari. Ya, ada banyak komentar-komentar di sekitar itu. Ya, tetapi kalau menurut saya, ya bukan karena ia merasa takut dilihat oleh teman-temannya, ya tetapi ia melihat kesempatan yang baik untuk bertemu dengan Yesus. Ya, karena apa yang akan dia pertanyakan itu sangat serius. Ya, sehingga ia datang pada malam hari, dan kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudara bahwa bagi orang Yahudi siang hari itu dimanfaatkan untuk bekerja. Ya, sama seperti Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia datang, ia bekerja pada siang hari, dan bagi Nikodemus ya tidak elok rasanya kalau menjumpai Yesus dalam kesibukannya, dan karena itu ia menjumpai pada malam hari kesempatan ya pada malam hari untuk ya bertemu dengan Yesus. Ya, dan percakapan di antara Yesus dan Nikodemus ini Bapak Ibu saudara-saudara ya sangat alot. Ya. Dan apa yang menjadi pokok pembahasan mereka? Yang menjadi pokok pembahasan mereka ialah menyangkut soal kelahiran kembali. Atau dengan kata lain, iman yang dibaharui. Ya, dan dalam keadaan seperti ini ya rupanya Nikodemus ini gagal paham tentang kelahiran kembali. Dikiranya bahwa yang dimaksudkan di situ ya masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Ya, tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dalam penjelasan selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali atau iman yang dibaharui itu ialah iman yang berfokus pada Yesus Kristus. Sekali lagi, iman yang berfokus pada Yesus Kristus, dan iman yang berfokus pada Yesus Kristus adalah iman yang dibaharui. Ya, bukan berarti bahwa Nikodemus sebelumnya tidak punya iman, dia punya iman. Ya, tetapi imannya itu harus dibaharui, dan ketika imannya itu dibaharui, maka iman yang melekat pada dirinya itu membaharui hidupnya, termasuk pahamnya tentang soal keselamatan. Sebelumnya Bapak Ibu saudara-saudara, Nikodemus bersama dengan teman-temannya yang lain mengatakan, dan memang itu adalah aturan mereka, bahwa untuk diselamatkan itu harus melakukan hukum Taurat, dan hukum Taurat itu secara ketat. Tanpa itu orang tidak akan mungkin diselamatkan. Nah, ketika Yesus datang, Yesus mau mengatakan bahwa oh maaf sahabat, hal itu sudah tidak berlaku lagi, karena aku sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Keselamatan bukan lagi berdasarkan pada hukum Taurat, karena saya datang untuk menggenapi itu, dan dengan demikian akulah yang menjadi ya dasar dari iman itu. Tanpa itu ya iman tidak akan dibaharui, dan iman itu tidak akan pernah untuk membaharui.
Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan bahwa Nikodemus lalu kemudian percaya terhadap perkataan Yesus ini. Lalu kemudian Yesus menjelaskan bahwa setiap orang yang telah menerima kelahiran kembali atau imannya telah dibaharui, maka ia akan menjadi warga kerajaan surga. Ya, dan orang yang telah disebut sebagai warga kerajaan surga akan tetap disebut sebagai anak-anak Allah. Dan setiap anak-anak Allah akan memperoleh hidup yang kekal. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, seperti yang dari awal saya katakan, ya, bahwa hari ini adalah penutupan pekan anak gereja Toraja. Ya, kita bersama-sama ya merayakan, memperingati hari ulang tahun sekolah minggu pada tanggal 27 yang lalu ya. Ya. Kemarin anak-anak kita dengan penuh sukacita menyambut ulang tahun itu yang ke-68. Luar biasa kehadiran mereka. Dan itu semua tidak terlepas dari peran Bapak Ibu saudara-saudara untuk mendorong anak-anak kita. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudara mau menyatakan peran seperti yang telah diperankan oleh Yesus. Memberikan petunjuk yang terbaik bagi pertumbuhan kedewasaan anak-anak kita, seperti yang Yesus nyatakan kepada Nikodemus. Ia mengalami pertumbuhan kedewasaan yang luar biasa. Ya, sehingga ketika Tuhan Yesus diadili, ia membela Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus hendak dikubur, Nikodemus hadir bersama dengan Simon dari Arimatea untuk memakamkan Yesus. Bahkan ia membawa minyak yang begitu mahal untuk meminyaki ya Tuhan Yesus dikafani. Nah, kita yakin dan percaya bahwa hal seperti ini pun juga kita inginkan terjadi pada anak-anak kita. Bimbinglah mereka. Jangan lalu kemudian sepenuhnya kita serahkan kepada ya pengurus dan guru-guru sekolah minggu ya untuk pendidikan rohani anak-anak kita. Tetapi kitalah orang tua yang pertama dan yang utama menjadi pembimbing rohani kepada anak-anak kita. Dan dengan itu kita yakin dan percaya bahwa mereka semua akan seperti Nikodemus dan menjadi Nikodemus yang baru. Karena apa? Karena iman mereka telah dibaharui ya melalui keyakinan mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itulah ya Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih ya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, camkanlah satu nats bagian firman Tuhan ini ya dalam saat teduh atau dalam saat hening di tempat kita masing-masing. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu kita akan bersama-sama memberikan pelayanan ya baptisan kudus kepada anak kekasih kita Kiyomi Seyura Marampa, ya anak dari saudara kekasih kita Theophilus Axelda Marampa dan saudari Elsa Membunga. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus itu seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. Satu, setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah serta menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Yang kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut, dan dibangkitkannya sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam kita. Karena baptisan itu adalah materai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Ya, meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka dari baptisan kudus, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, maka Allah akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu, dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segenap anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pada zaman dahulu Tuhan Allah telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya dan menjadi tanda perjanjian dan materai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang telah dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia dalam baptisan dan dibangkitkan juga dengan Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptiskan, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ibu dan bapak berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Ya, saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dipersilakan untuk berdiri. Ya, kepada ya Bapak Theophilus Axelda Merampak dan Elsa Membunga. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu. Dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. 1. Mengakukah saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa? Dan sebab itu takluk
kebawa segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus, sehingga olehnya patut dibaptiskan. Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, terima kasih. Yang kedua, percayakah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apa jawab saudara? Apakah saudara percaya? Percaya. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Iyomi Seyura Marampa. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, ya mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Oleh Roh Kudus Tuhan sudah menjadikan kami anggota tubuh Kristus dan menjadikan kami anak-anak-Mu, seperti yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus itu. Kami mohon dalam nama anak-Mu yang tunggal, kiranya Tuhan memeliharakan dan memerintahkan anak ini dengan Roh Kudus supaya ia dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran. Berilah kekuatan supaya ia dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya ia dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan bagi orang tua dalam mendidik anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami mohon doa ini dalam nama Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Acara penutupan Pekan Anak Gereja Toraja dan simbolisasi hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-68. Kepada yang akan memandu dengan kasih disilahkan. Ya, apa kabar hari ini anak-anak sekolah minggu? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, bu. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Baik, baik. Yes, yes, boom. Ya, kita mengundang anak-anak sekolah minggu yang akan menyanyikan theme song sekolah minggu Gereja Toraja. Dastan di atas pun di atas, naik ke atas. Ya, di situ ya. Ea 68 Ku tetap di jalan Tuhan karena aku ingat firman. Ea 68 Ku tetap di jalan Tuhan karena aku taat firman Tuhan.
Aku belajar firman-Nya agar aku tetap di jalannya. 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 Saat iblis menggoda, aku tidak akan ikut, karena aku ingat, karena aku taat firman Tuhan. Saat iblis menggoda, aku tidak akan ikut, karena aku ingat, karena aku taat firman Tuhan. Aku mau seperti Yesus, menang atas iblis. 2, 4. Aku belajar firman-Nya agar aku tetap di jalannya. Aku belajar firman-Nya agar aku tetap di jalannya. Agar aku tetap di jalannya. PAGT 68. Ku tetap di jalan Tuhan karena aku ingat firman. Mana suaranya? Kasih besar. Lagi. 68. Ku tetap di jalan Tuhan karena aku ingat firman Tuhan. Iya, tepuk tangan buat anak-anak sekolah minggu. Ya, kita akan menyanyikan lagu ulang tahun karena hari ini ulang tahun sekolah minggu yang keberapa? 68. Betul. Kami mengundang dengan hormat pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan, dan yang berikut PMG atau yang mewakili. Yang ketiga Pendeta Jemaat Ibu Abigail Tangke Parung STHMM. Yang berikut Ketua Komisi OIG. Yang berikut pengurus SMGT Klasis Makassar Timur. Berikut Ketua SMGT Jemaat Biring Kanaya. Ketua OIG yang hadir pada saat ini. Ketua OIG. Dan yang terakhir Ketua Panitia.
Kita akan menyanyikan lagu ulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umurnya, tiup lilinnya, dan potong tumpengnya. Silahkan jemaat Tuhan berdiri. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, tiup lilinnya. 1, 2, 3. Ya, potong tumpengnya. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan Mars SMGT. Anak sekolah minggu boleh duduk kembali. Ya, kita akan menyanyikan lagu Mars SMGT. Silahkan jemaat berdiri. Sekolah minggu Gereja Toraja, wadah bersekutu juga belajar. Hidup dituntun, imanku bertumbuh dalam Tuhan Yesus Juru Selamatku. Menjadi terang bagi semua dan bersinar untuk dunia. Generasi yang kuat, generasi yang teguh, masa depan pasti ceria. Dialah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SMGT selalu ku rindu, tetap di hatiku. Silakan duduk. Selamat ulang tahun untuk SMGT Gereja Toraja yang ke-68. Tuhan memberkati. Ya, perkenankan saya atas nama Majelis Gereja dan segenap warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-68 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mari
kita tenangkan hati dan pikiran kita, lalu kemudian kita bersama-sama tunduk kepala dan kita naikkan doa syafaat kita. Untuk itu mari kita berdoa. Telah kami dengarkan bersama, dan kami yakin Tuhan Yesus tetap memateraikan firman itu dalam hidup kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, baik itu anak-anak kami yang masih kecil, yang sudah remaja, bahkan kepada kami sekalian, tetap mengimani bahwa Tuhan kami Yesus Kristuslah, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa iman seperti itu akan berkuasa dalam hidup kami, sehingga apa yang kami ucapkan atau pengakuan yang kami ucapkan akan selaras dengan apa yang kami lakukan dalam sepanjang sejarah hidup kami anak-anak-Mu. Sekali lagi ya Roh Kudus, kiranya Engkau tetap memateraikan firman itu sehingga tetap menjadi bagian hidup kami anak-anak-Mu dalam pekan ini, bahkan dalam masa-masa selanjutnya. Kami bersyukur bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini, ada 3 orang yang Engkau tambahkan 1 tahun usia kelahirannya, seperti yang Engkau nyatakan kepada Melona, kepada Elizabeth BP Kurang, kepada Maria Paraeng. Dan kami yakin Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami, baik yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka pada pekan yang lalu bahkan sampai saat ini. Demikian juga untuk beberapa saudara yang dalam pekan ini Tuhan akan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Ya Bapa kami di surga, demikian juga kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka. Engkau tetap memberkati rumah tangga mereka sehingga tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami anak-anak Tuhan yang mendapat kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi yang mendapatkan pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai kesuksesan yang lain yang dialami oleh anak-anak-Mu. Demikian juga kami bersyukur bersama dengan Bapak Wanto sekeluarga, Wanto Layuk, atas kelahiran seorang anak perempuan. Itu adalah berkat Tuhan bagi saudara kekasih kami Wanto bersama dengan istri kekasih. Dan kami yakin dan percaya bahwa ibu dan anak kekasih tetap berada dalam keadaan sehat, dan anak kekasih boleh bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh Ibu Maria Ruruk Salea yang dirawat di Rumah Sakit Daya, yang dialami oleh anak kekasih kami Jennifer K. Tandiboyong, anak dari Bapak Marinus Tandiboyong yang dirawat di Rumah Sakit Lasindrang Pindrang, yang masih dialami oleh Bapak Nicholas Haurisa yang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, yang dialami oleh Nyonya Wanto Layuk dalam pemulihan pasca operasi sesar, yang dialami oleh Nyonya Marta Parandan yang sementara ini dirawat di rumah, yang dialami oleh Ibu Yohana Parura di kelompok 4 pasca operasi katarak, dan juga yang dialami oleh Bapak Nathan Pasomba yang dirawat di Rumah Sakit Siloam, yang dialami oleh Mama Maya, saudara dari Nyonya Alfrida Palembangan, yang dialami oleh Bapak Paulus Landa, saudara dari Bapak Yohanes Reken yang berobat jalan. Kami yakin dan percaya semua anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, Engkau menjumpai satu persatu, melawat mereka Tuhan, memberikan semangat dan memberikan kekuatan, sehingga melalui perawatan keluarga dan juga oleh dokter dan para perawat, semuanya Tuhan berkati. Demikian juga dengan makanan, minuman dan obat-obatan, baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih akan dinyatakan kepada mereka, sehingga kesehatan mereka menjadi pulih sebagaimana sebelumnya dan kembali kuat dan sehat selalu. Kami yakin dan percaya Tuhan,
bahwa Tuhan tetap mempersiapkan saudara kekasih kami Herianto Serang dengan saudari Devika Reski Febrianti yang rencana akan menerima pelayanan pemberkatan perkawinan dari Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya yang sedianya akan dilaksanakan pada 11 Maret 2023. Dan kami yakin Tuhan memberikan kondisi visi yang baik kepada kedua saudara kekasih kami ini, sehingga mereka bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk memasuki rumah tangga yang baru. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan baptisan massal yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret dalam rangka perayaan Injil Masuk Toraja yang ke-110 tahun, dan yang sudah mendaftar seperti yang telah diwartakan anak kekasih Rigel Noel Bintan Lafua, anak dari Marlinus Bintan dengan Rusmayanti Lafua, Neo Leonhard Christian Lafua, anak dari Roy Christian dan Naftali Lafua, Novela Inggita Tri Cahaya, anak dari Petrus Lolo dan Selvi Tangdiraba, Gracelo Arselio Tulak, anak dari Niko Tulak dan Regina Resti Oktaviana. Kami yakin dan percaya bahwa anak-anak kami yang telah kami sebutkan namanya satu persatu, Tuhan tetap memberkati dan nantinya mereka dapat menerima pelayanan pembaptisan kudus dari Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya, dan orang tua mereka Tuhan berkati dan menjaga dan merawat anak-anak kekasih kami yang mereka serahkan untuk menerima pelayanan baptisan kudus. Ya Bapa kami di surga, perkenankan kami berdoa bersama dengan anak-anak-Mu yang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Terlebih khusus yang dialami oleh Ibu Peter Sampe atas meninggalnya ponakan tadi malam di Toraja, almarhum Melolo Palangan. Dan kami yakin segenap keluarga besar Tuhan hiburkan, sehingga tidak larut dalam duka cita yang dialami, melainkan senantiasa mengalami penghiburan melalui kuasa Roh Kudus. Setiap kami yang hadir bersama-sama pada saat ini dalam ibadah bersama-sama dengan anak-anak kami, cucu kami yakin Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai hal yang kami hadapi, baik itu dalam rumah tangga kami, di tempat usaha, di tempat kerja, atau dimanapun Tuhan hadirkan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan Yesus selalu menjaga kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami tetap kuat dan teguh untuk menghadapi berbagai pergumulan di seputar kehidupan kami. Kami Majelis Gereja bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu dan para pekerja gereja untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kami percaya Tuhan kuatkan dan teguhkan kami bersama. Dan kami yakin dan percaya setiap kami anak-anak-Mu yang terlibat langsung dalam pelayanan pada hari ini, kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kami sukacita untuk memberi diri bagi pelayanan Tuhan. Dan juga kami bersyukur setiap alat yang kami gunakan pun tetap berfungsi dengan baik. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur atas ulang tahun yang ke-68 yang dialami oleh Sekolah Minggu Gereja Toraja. Dan kami yakin segenap anak-anak kami bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu, baik itu di tingkat jemaat, di tingkat klasis, dan di tingkat pengurus pusat, Tuhan tetap memberkati sehingga mereka bersinergi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Ya Bapa kami di surga, sesaat lagi kami akan kembali ke alamat kami. Kami percaya Tuhan Yesus tetap memberkati dan menolong kami, dan Tuhan tibakan kami dengan penuh selamat. Dan kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang masih dilakukan oleh umat-Mu, yang sementara bahkan yang masih akan dilakukan, termasuk yang masih akan dilaksanakan di Jemaat Beringkanaya. Tuhan tetap memberkati anak-anak-Mu yang Tuhan telah persiapkan untuk pelayanan sebentar malam. Demikian juga pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati mereka semua. Demikian untuk perdamaian dunia ini. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai pergumulan hidup, baik karena peperangan maupun karena bencana alam dan situasi-situasi yang lain yang membuat mereka hidup dalam penderitaan. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami.
yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru syafaat bagi kami dan yang mengajarkan kami doa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta tambahan. Ibadah PKB GT Jemaat Biring Kanaya akan dilaksanakan pada hari Selasa 7 Maret 2023 pukul 19.00 WITA, tempat Rumah Bapak Amir Jaya, alamat Jalan Biring Romang Lorong 5 nomor 38 UKIP. Sekali lagi, ibadah PKB GT Jemaat Biring Kanaya akan dilaksanakan pada hari Selasa 7 Maret 2023 pukul 19 WITA, tempat Rumah Bapak Amir Jaya, alamat Jalan Biring Romang Lorong 5 nomor 38 UKIP. Penekanan warta. Panitia Hari Raya Gerejawi dalam rangka perayaan Paskah Jemaat Biring Kanaya tahun 2023 akan dilaksanakan lomba sebagai berikut. Kategori Sekolah Minggu Gereja Toraja, anak A1, rebut tempat duduk per orang, 1 orang, ya, maksudnya ini rebut tempat duduk 1 orang. Kemudian anak kecil, itu tadi untuk anak Indria, ini anak kecil, pindahkan bola pimpong di air 1 orang. Kemudian anak besar, estafet kelereng di kepala, grup 5 orang per kelompok. Kemudian anak remaja, estafet air, grup 5 orang per kelompok. Kategori PPGT, lomba bakiak, grup 4 orang per kelompok. Umum, tenis meja putra putri, tenis meja ganda campuran, joker perempuan dan laki-laki. Estafet sarung, grup 10 orang per kelompok. Sepak bola dangdut, grup 6 orang per kelompok. Kemudian lomba mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2023 setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 16 WITA. Technical meeting dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 18 WITA di gedung gereja. Itulah penekanan warta yang perlu kita ketahui bersama. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk terus berkomitmen beriman hanya kepada Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat memaknai Minggu Prapaskah 2. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Amin. Ya Tuhan, kuatkan imanku.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungkanlah dan camkanlah apa yang telah kita dengarkan bersama. Dan karena itu pergilah dan jalanilah hidupmu dalam iman yang teguh pada Yesus. Dan dalam keadaan berdiri bersama dengan segenap anak-anak kita dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Setelah kita dikuatkan dan disegarkan oleh firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama, maka marilah kita pergi dalam kehidupan kita dan terus membaharui iman kita dan terus kuat dan terus mengaku bahwa Yesus Kristus hanyalah satu-satunya juru selamat. Dan untuk menutup liturgi ibadah pada saat ini, kita menyanyikan perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Selamat memaknai Minggu Prapaskah Tuhan memberkati. Bisa jadi di samping biar